Selamat datang kembali di channel Robinstad. Kali ini kita akan membahas tentang berbagai jenis korelasi data kategorik atau kualitatif dengan menggunakan Minitab ya. Yang pertama adalah korelasi Kendall. Korelasi Kendall ini adalah hubungan antara variabel kualitatif atau ordinal di mana datanya tidak harus berdistribusi normal. Misalkan kita akan meneliti hubungan disiplin dan kinerja di mana kedua variabel ini diukur dengan skala ordinal yang dengan skala Likert ya. Asumsinya datanya tidak berdistribusi normal. Nah, caranya kita masukkan dulu datanya. Oke. Kemudian kita pilih di sini datanya untuk datanya. Oke, datanya untuk data korelasi, data uji korelasi ya. Nah, di sini ada beberapa data. Oke, data uji korelasi. Misalkan beberapa data. Di sini ada data untuk tadi antara disiplin dengan kinerja. Ini datanya. Kita akan mau melihat apakah pendapat dia, persepsi dia tentang disiplin dan kinerja itu searah atau tidak ya. Nah, kalau kita lihat di sini tinggal statistik ya, kita pilih table, pilih yang cross tabulation and chi-square. Ya. Kemudian kita pilih di sini yang row and categorical. Nah, misalkan tadi kita uji adalah antara si disiplin dan kinerja. Kemudian kita pilih sini nanti chi-square ya, kita checklist chi-square-nya. Kemudian other stat-nya itu kita untuk korelasinya itu korelasi korelasinya itu adalah korelasi antar variabel ordinal ya, antar variabel ordinal, yaitu kita bisa menggunakan di sini correlation coefficient for ordinal categories. Nah, ini ya. Tinggal kita oke kan? Nah, kalau kita lihat di sini korelasinya itu sebesar pakainya Spearman ya, sama saja sebesar minus 0,22 ya. Jadi artinya korelasinya ini negatif tapi korelasinya lemah seperti itu ya. Kalau uji chi-square-nya ya di sini dia karena nilai chi-square-nya sebesar 11,277 ya, itu lebih kecil dari untuk chi-square stat yang DF-nya 99. Jadi korelasinya tidak signifikan. Nah, korelasi selanjutnya yang bisa kita lakukan untuk data kategorik adalah korelasi McNemar. Nah, korelasi McNemar ini sama seperti korelasi Pi ya, di mana hubungan antar variabel itu berskala nominal yang dikotomus cuma 2. Jadi contohnya akan diteliti apakah ada hubungan antara gender, perempuan laki-laki dengan jenis tontonan. Nah, sama seperti tadi ya, kita mau mengukur di sini antara gender dengan jenis tontonan. Nah, tontonannya berita dan sinetron. Caranya tinggal analyze ya, kemudian pilih table yang untuk cross tab and nilai chi-square-nya. Nah, di sini kita ganti berarti antara gender ya dengan tontonan. Nah, di sini tinggal kita chi-square-nya centang, kemudian kita pilih chi-square-nya oke, ada stat-nya berarti kita pilih yang McNemar di sini ya. Oke kan? Kemudian option-nya biarkan saja, kemudian kita pilih oke. Nah, kalau kita lihat di sini ini cross tab-nya ya. Kemudian kalau kita lihat chi-square-nya itu p-value-nya di sini untuk persennya dia itu tidak signifikan ya. Nilai McNemar-nya itu sebesar minus 0,133, artinya korelasinya itu sangat kecil atau sangat lemah ya, karena p-value-nya juga lebih kecil dari p-value-nya juga lebih besar dari 0,05 ya. Korelasi selanjutnya yang bisa kita lihat adalah korelasi antar variabel kategorik yang berskala nominal tapi ukurannya M kali M. Jadi bukan 2 kali 2, bisa 3 kali 3 atau 4 kali 4. Itu namanya korelasi Kramer-V ya. Contohnya ini antara hubungan antara status kepemilikan TV yang ditonton ya, ada CT, ada baterai, ada MNC dengan siarannya. Siarannya sekarang bukan sinetron dan berita tapi juga olahraga, misalkan seperti itu. Nah, caranya sama saja ya, siarannya sama saja, tinggal kita masuk ke table ya. Nah, pilih cross tab di sini, kemudian ini kita ganti tadi antara si
stasiun TV dengan siarannya ya, siarannya ada 3 tadi. Nah yang di sini other statnya kita ganti menjadi Kramer P. Nah tinggal oke kan saja. Nah kalau kita lihat di sini korelasinya cukup lemah juga ya, 0,133 ukuran korelasinya gitu. Nah kemudian yang lain, korelasi lain yang bisa kita lihat adalah korelasi kursal gamma ya. Kursal gamma ini antara skala ordinal yang berukuran M kali N. Nah misalkan kita meneliti antara penghasilan, nah ini kan ukuran 3 kolom, sementara di sini dia tingkat pendidikan 2 misalkan. Nah itu kita pakai namanya kursal gamma ya. Nah caranya sama saja seperti tadi. Jadi untuk yang data-data kategorik di sini kita selesaikannya korelasinya ya tadi antara si pendidikan dan penghasilan. Nah kita pilih yang other statnya aja. Other statnya kita ganti si kursal gamma ya. Nah oke kan. Nah kalau kita lihat di sini ternyata korelasinya antara si penghasilan pendidikan ini juga secara ininya signifikan dia. Nah kalau kita lihat persen korelasinya di bawah 0,05 dan nilainya cukup gede ya di pendidikannya, yaitu sebesar lambdanya 0,71, berarti hubungannya moderat ya, seperti itu. Nah kemudian korelasi selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah korelasi kursal lambda ya. Kalau lambda ini ya sama juga nominal tapi ukurannya bisa M kali M. Sekarang kita antara gender dengan stasiun TV juga yang seperti tadi ya, sama langkah-langkahnya. Kemudian yang bisa kita lakukan lagi adalah di sini ya, di dalam korelasi ini kita selain bisa menggunakan yang table di sini, bisa juga pakai di sini. Nah, ini sama saja sebenarnya ya, seperti tadi misalkan antara aktivitas dengan stamina gitu ya, atau misalkan disiplin dengan kinerja. Nah nanti statistiknya sama saja ya, chi-square ini khusus untuk chi-square, sedangkan optionnya nanti di sini ukurannya asosiasinya cuma chi-square, atau untuk kadang-kadang disebut dengan uji independensi, apakah ada kaitan atau tidak. Nah seperti ini sama ya, chi-square-nya seperti itu. Nah kalau di sini kalau kita pakai yang ini ya, yang di sini dia tidak ada jenis-jenis si asosiasinya, hanya bilang asosiasinya ada atau tidak hubungan. Sementara di sini ada jenis asosiasinya berdasarkan jenis data yang kita gunakan ya di sini. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.